Pengangkatan Ketum Projo Budi Ari sebagai Menkominfo membuat sebagian orang terkaget-kaget. Banyak orang yang meragukan kompetensinya itu. Karena Budi dianggap tidak akan bisa memperbaiki Kominfo yang sedang carut-marut. Begitulah anggapan sebagian orang. Tapi tidak sepenuhnya anggapan itu benar. Mungkin ada juga mereka yang iri. Budi ini kan relawan, tapi nasibnya baik. Dia sebelumnya jadi wakil menteri, kemudian sekarang jadi menteri. Dulu, sewaktu tidak dapat jabatan tahun 2019, Projo ngambek dan mau membubarkan diri. Begitu dapat jatah wakil menteri, Projo senyum bestari. Jadi bisa dibilang kondisi Budi ini memang impian banyak orang. Mereka yang ingin menempuh jalur politik dari luar parpol gak perlu banyak ongkos dan modal. Kalau nasib lagi baik, bukan hanya kursi komisaris, tapi bisa jadi menteri kayak Budi yang jadi ketum Projo. Pertanyaan dan keraguan tentang kualitas Budi sebenarnya gampang dijawab. Budi mengisi jabatan itu bukan karena kompetensi kepemimpinannya. Makanya di Kominfo saat ini dibentuk Satgas khusus untuk menyelesaikan kasus yang mendera kementerian tersebut. Artinya, sebagai menteri dia mau santai pun mesin tetap jalan dengan sendirinya. Penunjukan Budi sebagai menteri juga tak perlu dikaitkan dengan Prabowo. Budi Ari ini sekarang menjadi menteri. Sekarang dia sejajar dengan Prabowo. Malu rasanya kalau sesama menteri dia harus nurut dan menundukkan kepala. Minimal pasukannya tidak akan terlantar. Dia punya modal, tak perlu lagi mengekor ke Prabowo. Statusnya setingkat, mereka setara. Justru kalau Budi ini masih mengekor ke Prabowo, berarti dia menunjukkan rendah diri. Karena Budi sebenarnya akar sejarahnya dari PDIP. Mestinya panggilan sejarah ini membuatnya jauh lebih berat untuk mendukung Ganjar. Kabar miring soal uang 40 miliar dari Prabowo yang dikaitkan pada dirinya gampang ditepis. Sudah saatnya Budi Ari menciptakan sejarahnya sendiri. Dia harus mampu membuktikan kalau dirinya gak oportunis. Dia tak lagi bergantung pada siapapun. Panggilan hatinya bisa lebih terdengar nyaring untuk tegak lurus hanya kepada Jokowi yang sesama PDIP. Lagi pula, Budi dapat jatah menteri bukan karena dia mendukung Prabowo. Orang-orang di ring satu istana sudah sejak lama tahu Budi ini bakal diangkat jadi menteri setelah menyelesaikan beberapa tugas. Hanya soal waktu saja dia harus mengganti siapa. Kebetulan kader Nasdem berulah. Kebetulan pula Nasdem mendukung Anies antitesis Jokowi. Ya, masuk itu barang. Budi ada di sisi Jokowi saat angin taufan menerpanya. Terlepas dari besar kecilnya kontribusi Budi, tapi dia menunjukkan loyalitasnya. Maka ketika dia ditunjuk jadi menteri, jangan nanyain kapabilitasnya. Karena orang ini dipilih bukan untuk merombak sistem, tapi meneruskan dan memperbaiki kerusakan kasus BTS. Lagi pula tidak ada waktu untuk memulai dari nol lagi. Tinggal membereskan pekerjaan yang tertunda khususnya program BTS untuk wilayah tertinggal yang jadi bancakan korupsi oleh menteri sebelumnya. Itulah kenapa ada Satgas khusus di Kominfo. Mereka lah yang bertarung di bawah. Budi sudah teruji loyalitasnya. Minimal kalau dia yang dipilih, Jokowi nggak perlu pusing sama orang-orang partai. Karena ini tahun politik. Masing-masing kader partai sibuk bertarung. Kalau menterinya dari partai, nanti juga muncul kecemburuan. Kursi ini jatah siapa? Gak mungkin dikasihkan ke Nasdem lagi. Makanya, suka tidak suka, Jokowi harus memilih loyalisnya. Kita berharap saja Budi mampu menyelesaikan masalah di kementerian yang sangat strategis di bidang informasi dan komunikasi. Paling tidak, ya jangan nambah masalah.